Selanjutnya saya akan bicara sekali lagi tentang ini yang terakhir tentang klasifikasi konstitusi. Jadi kita sering memahami konstitusi secara sederhana bisa disebut sebagai adanya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Banyak dibahas oleh ahli konstitusi seperti K.C. Ware dalam bukunya Modern Constitution, atau C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution, James Bridge dalam bukunya Studies in History and Jurisprudence, dan J.F. Marsepan and Pardertang dalam bukunya Upper Head Presid Groenwald. Nah, dari sekian banyak ahli yang dianggap mewakili adalah seorang ahli konstitusi dari Inggris atau K.C. Ware yang berpendapat tentang macam-macam klasifikasi atau konstitusi atau undang-undang. Ware mengungkapkan panjang lebar mengenai macam konstitusi dilengkapi dengan berbagai konstitusi bernegara. Namun pada intinya pembagian itu adalah sebagai berikut. Ada konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis, written constitution dan no written constitution. Kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid, flexible constitution and rigid constitution. Ini berkaitan dengan upaya untuk perbaikan. Nah, kemudian konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi, supreme constitution, not supreme constitution. Kemudian ada konstitusi serikat dan konstitusi federal, federal constitution and unitary constitution. 5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, presiden eksekutif dan parlementer eksekutif konstitusi. Nah, yang pertama tentang konstitusi tertulis dan tidak tertulis itu dituangkan dalam beberapa dokumen ya, dalam suatu kodifikasi khusus di luar dari seperti misalnya tidak dituangkan dalam formal seperti di Inggris, Israel dan New Zealand. Kedua, James Bridge dalam memilah konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid secara luas. Ini berdasarkan kriteria, cara dan prosedur perubahannya. Jadi jika suatu konstitusi itu mudah dalam banyak, makanya digolongkan pada konstitusi fleksibel. Sebaliknya jika sulit cara dan prosedur perubahannya, makanya termasuk jenis konstitusi yang rigid. Dalam konteks ini Undang-Undang 45 dalam diri termasuk konstitusi yang rigid karena sulit sekali berubah konstitusi Undang-Undang 45. Nah, ada ciri-ciri yang disampaikan oleh Bridge yang fleksibel ya, itu kedudukan derajat lebih tinggi dari peraturan perundangan, hanya dirubah kalau yang rigid ini dapat diubah dengan cara khusus atau sesuai dasar kitab. Ketiga, tentang konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang punya kedudukan tertinggi dalam negara. Di samping itu jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk mengubahnya berat dibandingkan syarat. Sementara konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Konstitusi yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jadi sama dengan persyaratan dipakai untuk mengubah peraturan yang lain. Nah, ini yang tentang program. Kemudian klasi keempat ya, suatu negara serikat ya, seperti Amerika punya konstitusi sendiri, negara bagian juga punya konstitusi sendiri. Nah, kemudian juga ada sistem parlementer misalnya ya, ini diatur dalam konstitusinya dan kira-kira itu ya